Penerapan konsep ekonomi sirkular menggunakan metode pirolisis dapat menjadi solusi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi sampah di Indonesia. Lalu sejauh mana perannya dan apa saja dukungan pemerintah dalam menyokong pengelolaan sampah jadi energi terbarukan? Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menangani sejumlah polusi. Di antaranya polusi udara, air, bahkan ancaman mikroplastik hampir di setiap provinsinya. Untuk itu diperlukan kesadaran bersama demi menjaga kelangsungan lingkungan di tengah ketidakpastian ini. Data Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan jumlah sampah plastik setiap tahun di Indonesia berkisar 5,2 juta atau sekitar 20% dari keseluruhan jenis sampah. Jumlah ini diperkirakan setara dengan 2.400 lapangan bola. 56,7% diantaranya disumbang dari rumah tangga pada tahun 2025. Dibutuhkan berbagai macam inovasi demi merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Dalam hal ini Kementerian ESDM ditetapkan sebagai pengampu klasifikasi baku lapangan usaha, khususnya perawatan dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya, yang di dalamnya tercantum komponen pirolisis di mana sampah diolah menjadi bahan bakar. Terkait hal ini, Ahmad Safruddin, Direktur Eksekutif KPBB, menilai metode pirolisis untuk mengurangi limbah plastik merupakan solusi yang tepat dalam menunjang ekonomi sirkular. Prosesnya sampah plastik itu kan masuk ke ruang tertutup ya, kemudian diproses secara termal, di mana di situ cenderung tidak ada emisi yang keluar gitu dengan proses termal tadi. Sehingga dengan pyrolysis itu kemudian menghasilkan beberapa material ya, seperti gas ya. Gas yang liquid fuel atau bahan bakar cair ya. Katakan itu merupakan BBM ya, tapi BBM dengan kualitas rendah. Dan yang ketiga itu yang bentuk padatannya. Ahmad menambahkan, sampah yang diolah bisa menjadi bahan bakar atau pirolisis dapat memiliki pangsa pasar tersendiri seperti kapal, industri yang biasa menggunakan bahan bakar solar. Kapal dapat menggunakan pirolisis dengan kualitasnya setara dan tanpa perlu dikonsumsi oleh kendaraan bermotor. Senada dengan pandangan itu, Dieni Mansur, peneliti Pusat Penelitian Kimia Molekuler BRIN, menilai metode pirolisis sejalan dengan konsep ekonomi sirkular. Pertama, jika produknya digunakan kembali sebagai bahan baku industri petrokimia. Kalau kita lihat ekonomi sirkular itu kan artinya satu bahan itu terus berputar dalam satu siklus kan ya. Nah, pirolisis memungkinkan plastik yang tidak bisa didaur ulang secara mekanik dikembalikan menjadi bahan baku ataupun bahan bakar, bukan langsung kita buang ke TPA begitu saja. Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan sampah melalui pirolisis masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kualitas sampah yang belum konsisten akibat proses pemilahan yang belum optimal. Kondisi ini membuat penerapan dalam skala besar belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomis yang menguntungkan sekaligus belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara luas. Setelah melakukan penelitian mendalam, kami menuju Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten, melihat bagaimana cara kerja dari pirolisis di industri pengolahan sampah terpadu atasi sampah kelola mandiri atau IPST Asari. Pirolisis merupakan proses penguraian senyawa organik akibat pemanasan suhu tinggi berkisar 300 sampai 700 derajat Celcius di dalam sebuah reaktor tertutup tanpa oksigen. Proses pemanasan berlangsung sekitar 6 hingga 6,5 jam. Dilanjutkan dengan pendinginan dan pengumpulan selama 3 jam, setelah itu hasilnya disaring dan disimpan sebelum didistribusikan. Proses ini dapat mengubah plastik menjadi gas, minyak cair, dan residu padat, di mana ketiganya memiliki nilai guna. Murad M. Yasin, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat menjelaskan bahwa produk yang dihasilkannya belum dapat menjadi pengganti bahan bakar kendaraan bermotor hingga saat ini.
Mungkin itu perlu kajian penelitian melalui lab-lab ya, di lab kembali. Karena memang kita udah berulang ke lab sampai kita ke lab di lab migas, itu tuh memang untuk nomor itunya oktannya itu kurang itu tuh kalau untuk bensin. Tapi kalau untuk minyak tanah dan solar itu masuk. Murad menambahkan, produknya disalurkan ke pengguna manfaat seperti UMKM batu bata dan industri, salah satunya adalah industri petrokimia yang berbasis di Cilegon. Di lain pihak, SGS Barito memanfaatkan sampah yang diolah menjadi BBM Plus menjadi sumber energi alternatif sejak 2023. Hal ini bahkan mampu menekan biaya operasional serta tidak menemui masalah besar dalam penggunaan bahan bakar hasil pirolisis. So far, if we talking about the technically, right, the using of this fuel has been very smooth for me, right, and we haven't seen any the major engines issue. Even though we did some notice that have some residue in the fuel filter, but it's can manageable, right, by we stick to the routine maintenance schedule, adding the pre-filter to keep the system clean. I think it's really small manageable adjustment that keep the truck can running okay while we try to use this fuel. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan akan menyokong pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung bilang dukungan pemerintah melalui kepastian regulasi sesuai Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang Waste to Energy. Cakupan kegiatan terdiri dari pengolahan sampah menjadi listrik, pirolisis menghasilkan BBM terbarukan, dan bioenergi, biogas, dan biomasa. Pirolisis mengolah sampah plastik baik yang dari timbulan dan juga timbunan. BBM terbarukan ini ramah lingkungan dan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi. Masalah polusi plastik terus mengular, Indonesia tengah menerapkan ekonomi sirkular. Mencoba metode pirolisis jadi jalan keluar, biar hasilnya menjadi bahan bakar. Glenis Oktania, Kompas TV, Cilegon, Banten.